Perkenalkan, nama saya Nurhalimah dari kelas manajemen 2B, NIM 02122464. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi, investasi saham dan obligasi. Dilihat dari tujuan investasi dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, investasi jangka pendek atau aktiva lancar, jika investasi tersebut dalam bentuk surat-surat berharga yang akan dijual lagi dalam periode yang pendek. Investasi ini biasanya dilakukan karena adanya dana yang menganggur secara sementara. 2. Investasi jangka panjang, jika investasi tersebut dimaksudkan untuk memiliki sampai jatuh temponya atau dalam jangka waktu yang lama lebih dari 1 tahun. Contoh 1, investasi jangka pendek deposito berjangka. Contohnya, PT Emir menanamkan uangnya sebesar 10 juta rupiah dalam deposito berjangka di Bank Mandiri selama 3 bulan dengan bunga 9% per tahun pada tanggal 15 Oktober tahun 2020-X1. Bunga diterima setiap bulan. Junar untuk mencatat transaksi deposito jangka tersebut sebagai berikut. Tahun 20X1, Oktober tanggal 15, surat-surat berharga deposito berjangka sebesar 10 juta rupiah. Kas sebesar 10 juta rupiah. Mencatat investasi deposito. November tanggal 15, kas sebesar 75.000 rupiah, pendapatan bunga sebesar 75.000 rupiah. Mencatat pendapatan bunga deposito. Pendapatan bunga deposito dari hasil 1/12 dikali 9% dikali 10 juta rupiah. Desember tanggal 15, kas sebesar 75.000 rupiah, pendapatan bunga sebesar 75.000 rupiah. Mencatat pendapatan bunga deposito. Desember tanggal 31, piutang bunga sebesar 37.500 rupiah, pendapatan bunga sebesar 37.500 rupiah. Desember 31, pendapatan bunga sebesar 187.500 rupiah. Iktisari laba rugi sebesar 187.500 rupiah. Mencatat akan pendapatan bunga. Tahun 20X2, Januari tanggal 1, pendapatan bunga sebesar 37.500 rupiah, piutang bunga sebesar 37.500 rupiah. Januari tanggal 15, kas sebesar 10 juta 75.000 rupiah. Pendapatan bunga sebesar 75.000 rupiah. Surat-surat berharga deposito berjangka sebesar 10 juta rupiah. Mencatat penerimaan deposito dan bunganya. Contoh yang kedua, investasi jangka pendek sertifikat bank. Sertifikat bank adalah surat utang yang dikeluarkan oleh suatu bank. Dalam surat ini tercantum nominal sertifikat, jangka waktu sertifikat, dan jaminan bank bahwa yang mengeluarkan sertifikat tersebut sanggup membeli kembali sertifikatnya dengan harga atau diskonto tertentu. Contohnya, PT Emeralda membeli sertifikat Bank Nasional sebesar nominal 2 juta rupiah dengan harga 1.800.000 rupiah, jangka waktu selama 6 bulan. Pembelian pada tanggal 5 Mei tahun 20X1. Jurnal transaksi sebagai berikut. Mei tanggal 15. Surat-surat berharga sertifikat bank sebesar 1.800.000 rupiah. Kas sebesar 1.800.000 rupiah. November tanggal 15. Kas sebesar 2 juta rupiah. Surat-surat berharga sertifikat bank sebesar 2 juta rupiah. Mencatat pembelian sertifikat bank. Contoh yang ketiga,
investasi jangka pendek obligasi. Contohnya, PT Emeralda pada tanggal 1 September tahun 20X1 membeli investasi jangka pendek yang berupa obligasi pemerintah Indonesia. Nominal sebesar 10 juta rupiah dengan kurs 102%. Bunga obligasi dibayarkan setiap tanggal 1 Januari dan 1 Juli. Sebelum mencatat transaksi tersebut, kita harus menghitung harga pokok obligasi dan jumlah yang harus dibayarkan kepada penjual obligasi. Bila diketahui biaya materai dan provisi sebesar Rp35.000, maka harga pokok dan jumlah pembayaran dapat dihitung sebagai berikut. Nominal obligasi sebesar Rp10 juta, kurs obligasi 102% dikali Rp10 juta sama dengan Rp10.200.000. Biaya materai dan provisi sebesar Rp35.000. Harga pokok obligasi semua dijumlahkan menjadi Rp10.235.000. Bunga berjalannya 1 Juli sampai 1 September, ya artinya dibayar 2 kali dalam 1 tahun. Hitungannya 2 bulan dikali 12% dikali Rp10 juta sama dengan Rp200.000. Jadi jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp10.435.000. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut dari tanggal 1 September 20 kali X sampai 1 Januari tahun 20 X2 sebagai berikut. September tanggal 1. Surat-surat berharga obligasi RI sebesar Rp10.235.000. Pendapatan bunga sebesar Rp35.000. Kas sebesar Rp10.435.000. Mencatat pembelian obligasi RI Desember tanggal 31. Piutang bunga sebesar Rp600.000. Pendapatan bunga sebesar Rp600.000. Mencatat penyesuaian pendapatan bunga deposito. Desember tanggal 31, pendapatan bunga sebesar Rp400.000. Iktisari laba rugi sebesar Rp400.000. Mencatat jurnal penutup. Januari tanggal 1, pendapatan bunga Rp600.000, piutang bunga sebesar Rp600.000, mencatat penyesuaian kembali. Januari tanggal 1, kas sebesar Rp600.000, pendapatan bunga sebesar Rp600.000, mencatat penerimaan bunga obligasi. Contoh yang keempat, investasi jangka pendek saham. Bentuk investasi jangka yang lain dapat berupa saham dari perusahaan lain. Contohnya, PT Emir pada tanggal 1 Juli tahun 20X1 menanamkan uangnya sementara dengan cara membeli 1000 lembar saham di PT Telkom dengan kurs 125%, nominal Rp10.000, provisi dan materai sebesar Rp30.000. Kurs sahamnya 125% dikali Rp10.000 dikali 1000 lembar sama dengan Rp12.500.000. Provisi dan materai sebesar Rp30.000. Jadi jumlah yang harus dibayarkan sebesar Rp12.530.000. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut. Juli tanggal 1, surat-surat berharga saham PT Telkom sebesar Rp12.530.000, kas sebesar Rp12.530.000. Pembelian saham PT Telkom 1000 lembar. Yang perlu diperhatikan dari jurnal tersebut. Yang pertama,
jumlah debit dalam akun surat-surat berharga adalah harga pokoknya. Di sini nilai nominal tidak mempunyai arti apa-apa bagi investor. Nilai nominal hanya berarti untuk mengukur besarnya dividen yang akan diterima. Itu pun bila jumlah dividen didasarkan atas dasar presentasi dari jumlah nominalnya. Namun, biasanya dividen yang dibayarkan didasarkan pada jumlah lembar yang dimilikinya. Yang kedua, dividen secara hukum tidak terkumpul setiap akhir tahun. Biarpun saham tersebut saham prioritas, dividen sudah menjadi betul-betul hak pemegang saham bila perusahaan tersebut telah mengumumkan pembagian dividen dalam rapat direksi. Contoh yang kelima, investasi jangka pendek reksadana. Reksadana adalah salah satu bentuk produk dari lembaga keuangan. Misalnya, kita akan melakukan investasi dalam reksadana, kita menyerahkan dana kepada manajer investasi, kemudian manajer investasi akan mengelola dana tersebut untuk membeli saham, obligasi, atau bentuk efek lainnya. Dana kelolaan yang terkumpul akan dibagi-bagi menjadi unit. Unit ini yang kemudian diperjualbelikan oleh investor melalui manajer investasi. Manajer investasi akan mendapatkan fee dari pengelolaan dana, sedangkan investor akan memperoleh laba atau menderita rugi dari perubahan nilai aktiva bersih. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pendapatan tetap. Bentuk investasinya adalah obligasi. Yang kedua, reksadana campuran. Bentuk investasi terdiri atas obligasi dan saham. Yang ketiga, reksadana saham. Yang keempat, reksadana terproteksi. Reksadana yang investasinya awalnya dijamin tidak berkurang. Yang kelima, reksadana syariah. Bentuk investasinya sesuai dengan syariah agama Islam. Penilaian terhadap surat-surat berharga. Yang pertama, sekuritas dagang atau trading securities. Saham dan obligasi dibeli dan disimpan, terutama untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Umumnya kurang dari 1 bulan, untuk menghasilkan laba yang disebabkan dari perbedaan harga jangka pendek. Sekuritas dagang dilaporkan sebesar harga pasarnya dan selisih harga peroleh dan harga pasar dilaporkan sebagai bagian laba bersih. Yang kedua, sekuritas tersedia untuk dijual. Saham dan obligasi dimiliki oleh perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam jangka pendek namun tidak pasti kapan. Sekuritas jenis ini dilaporkan sebesar harga pasar dan selisihnya dilaporkan sebagai bagian dari ekuitas pemegang saham. Penyajian investasi jangka pendek. Penyajian investasi jangka pendek dilakukan Penyajian investasi jangka pendek. Penyajian investasi jangka pendek dilakukan setelah pos skala dalam aktiva sebesar nilai wajar. Jika terdapat harga pasar untuk instrumen tersebut, maka nilai wajar untuk instrumen tersebut adalah harga pasar sekuritas tersebut dengan volumenya. Pertama, investasi jangka panjang. Investasi ini dilakukan biasanya karena perusahaan tidak dapat menggunakan dananya untuk kegiatan usaha dalam jangka panjang. Suatu perusahaan membeli saham atau obligasi perusahaan dengan berbagai tujuan. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya A. Memperoleh pendapatan dividen atau bunga. B. Mengendalikan perusahaan yang dibeli sahamnya tersebut. C. Menjaga hubungan tertentu dengan perusahaan lain. Investasi saham. Pencatatan pembelian saham dapat dilakukan dengan 2 metode, yaitu metode harga pokok
Metode ini digunakan jika saham perusahaan lain dibeli jumlahnya kurang dari 20% dari saham yang beredar. Pada metode harga pokok ini, akun investasi jangka panjang didebet untuk seluruh harga pokok saham termasuk provisi dan materai. Metode pemilikan. Bila sebuah perusahaan memiliki 20% atau lebih saham perusahaan lain, berarti perusahaan tersebut dianggap dapat mengendalikan kegiatan perusahaan lain yang sahamnya dimiliki tersebut. Bila demikian halnya, maka pencatatan investasi harus menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga, investasi obligasi. Akuntansi untuk utang pembelian obligasi hampir merupakan kebalikan dari akuntansi untuk utang obligasi. Dengan satu pengecualian, yaitu untuk pembelian obligasi di atas atau di bawah nilai nominal tidak akan menimbulkan akun premium atau diskonto. Untuk mengukur pendapatan secara wajar, jumlah premium atau diskonto perlu diamortisasi. Hanya saja, akun lawannya bukan akun premium atau obligasi, tetapi akun investasi. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan yang tidak disengaja maupun sengaja, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.